bikinnya ini. Tahu kan gosip kan? Bisa. Kerjanya bapak-bapak. Gibah. Itu kerjanya bapak-bapak kan, bukan ibu kan? Oh, bukan dong. Ya, apalagi kalau bapak-bapaknya lagi ngumpul di arisan, lagi belanja di tukang warung. Itu kerjaan bapak-bapak. Bilangin ke bapak-bapak jangan suka gosip. Kalau ibu-ibu biasanya nonton bola dan gosip. Kebalik dong, Ustaz. Saatnya Tazkiyah Kolbu bersama Majelis Asikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MC Fan, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun mungkin memang cuacanya panas banget ya. Senang banget pastinya hari ini Kinca Bakti kembali hadir menemani MC Fan tentunya di program kesayangan kita, program Tazkiyah Kolbu. Dan kali ini Kinca sudah bersama Ustadz Musli Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nikmatihi tapi musyawarah. Insyaallah itu jawaban Nabi ketika dalam keadaan baik, maka sempurnakanlah dengan kali lagi nikmati tapi musyawarah. Iya. Sehat kita ini semoga menyempurnakan semua amal kesalahan. Amin. Ustadz, kali ini kita mau bahas tema apa nih Ustadz? Yang muda, yang peduli. Wow, luar biasa nih MC Yang Friend. muda, yang peduli. Yang muda gitu. Yang buat kita peduli. Nah, itu kita bahas. Jadi silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ba'da tahiyah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sore menjelang maghrib ini Allah perkenankan kita semua bisa menikmati hidangan dari Allah. Kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah dalam program kesayangan kita Tazkiyah Kolbu di Digicast. Musik City Digicast. Insyaallah program yang penuh manfaat. Betul. Buat kita yang ingin mendapati pencerahan dalam keislaman kita. Semoga Allah perkenankan nikmat kita bisa mengaji ini menjadikan asbab Allah ridho mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Mengangkat derajat kemuliaan kita dan semakin Allah bahagiakan kita. Amin. Di sini dan nanti di sana, di sini di dunia, nanti di sana dalam jannah surga Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Full doa. Begitulah Ya. seharusnya kita dalam berbincang menyusun kata diksi setiap kalimat kita. Harapan kita semua semoga hari ini akan menjadi indah lebih baik dari hari-hari yang lalu. Esok berikutnya sampai akhirnya kita melepas ruh kita menjadi lebih indah, lebih mulia, lebih baik dari hari ini. Insya Allah. Salat dan salam mari kita juga sampaikan untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Rabiul Awwal, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Tentu harapan kita semua semoga adalah kita yang mengaku sebagai umatnya Rasul adalah yang telah nanti dibersamakan dalam jannah dengan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan syafa'atul uzma, pertolongan terbesar di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali melalui pertolongan tangan Rasulullah Muhammad SAW. Kata iman MC Friend yang dirahmati Allah SWT, Kinca, kenapa saya mengambil tema yang rada-rada milenial ini? Ya. Kenapa tuh Ustaz? Satu, saya juga muda. Yang kedua, kemudaan kita kira-kira yang laku muda itu akan punya makna ketika kita bisa menempatkan makna muda ini dalam memang lapangan kehidupan kita. Darah muda selalu terasumsikan penuh dengan semangat, optimisme. Betul. Dia lebih bergerak, lebih punya nuansa dinamik, ya, dinamis. Harusnya lebih memandang jauh dengan visi terbaiknya. Tentu berbeda dengan yang sudah melewati akhirnya masa muda, lansia. Dia lebih pasif, dia lebih menerima apa adanya. Tapi bagi yang muda adalah dia yang seharusnya bisa lebih bersemangat menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang tentu lebih baik dari hari-hari sebelumnya, karena hari ini adalah di tangan kita. Ya. Lalu kenapa kemudian kita perlu
dengan memasukkan yang mudanya itu harus yang terdulu. Ya, begitulah seharusnya. Islam mau tidak mau akhirnya kita tengok juga ketika berbincang tentang konsepsi anak muda, sehingga diletakkan dalam konsep mudanya anak muda itu seperti apa. Perhatikan dalam surah Al-Kahfi, surah yang menyebut kata Al-Kahfi sendiri, harusnya sudah bisa tergambar begitulah dinamika muda. Karena dalam Al-Kahfi ada namanya Ashabul Kahfi, ya, 7 anak muda yang ditidurkan oleh Allah ratusan tahun, 360 tahun lebih dalam sebuah gua, ya, yang menurut kacamata nalar, ya, orang-orang di luar nulur, di luar nalar itu nggak mungkin ada orang yang bisa ditidurkan ratusan tahun, ya. Tapi ternyata ada. Cek juga di beberapa manuskrip kuno, ya, bukan hanya dalam Al-Quran, kitab-kitab terdahulu juga disebutkan tentang sliver, ya, pokoknya anak-anak muda yang ditidurkan itu. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah, kami akan menceritakan, ya, dengan hak. Ini cerita yang benar. Allah sendiri yang menceritakan, ya. Innahum, sungguh mereka, para ashabul kahfi, anak muda, ada yang bilang 7, yang satunya adalah anjing, ya. Ada yang bilang 6, maka yang satunya adalah anjing. Ada yang bilang 7, yang satunya adalah anjing. Terlepas bilangan itu, tapi ada lebih dari 5, ya. Yang cukup kuat masyhur adalah 7 anak muda ditidurkan oleh Allah, yang mereka tidur dalam keadaan menjaga keimanannya dengan sangat kuat, ya. Sehingga keimanan yang terjaga kuat di hati ini, ya, menjadikan dia terabadikan dengan sangat baik, dan akhirnya dibangunkan dengan sangat yang baik. Fitnatun amanu, ya, catatannya adalah seharusnya anak muda itu, ya, fitnatun amanu, yang semangat untuk keberimanannya dijaga kuat. Betul. Ya, bi rabbihim, ya. Kalimat itu kan untuk menyebut kata Tuhan, bisa kata Rob, bisa kata ilah. Rob. Tapi kenapa bi rabbihim? Dia menyadari bahwa ada Tuhan yang mengatur. Tuhan tidak hanya kemudian selesai ketika dia sudah menciptakan, juga ada Tuhan yang mengatur. Allah juga. Tapi pahamkan bahwa Allah seterusnya akan menjaga, mengatur, memelihara ketika seorang ini hatinya diliputi oleh iman. Maka anak muda itu mau tidak mau dalam konsep Islam harus digelorakan lebih awal sebagai pondasi utamanya adalah bagaimana. Maka terkoreksi kemudaan dia ketika dia tidak punya iman. Mau tidak mau, justru selagi muda perbaiki selalu keimanan. Kenapa Nabi sering mengatakan jadidu imanakum, perbaharui oleh kalian, hai anak muda, iman kalian. Karena tahu Kinca malam ini nih kita lagi ngobrol nih, bagus imannya. Saya nggak yakin satu jam setelah ini ketika turun ke bawah, betul, ketika kita akses lagi dengan gawai kita, entah disimpan di mana iman kita. Atau mungkin ketemu orang bisa bergosip, artinya ini, tahu kan gosip kan? Bisa. Bapak-bapak. Gibah. Itu kerjanya bapak-bapak kan, bukan ibu kan? Bukan dong. Apalagi kalau bapak-bapaknya lagi ngumpul di arisan, lagi belanja di tukang warung, itu kerjaan bapak-bapak. Bilang bapak-bapak jangan suka gosip. Kalau ibu-ibu biasanya nonton bola dan gosip. Kebalik dong, Ustaz. Jadi iman terjaga ketika dalam satu waktu, tapi seringkali tergadaikan lagi, turun lagi, rusak lagi, cacat lagi di lain waktu. Nah, makanya kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui selalu wahai anak muda iman kalian, terutama dengan apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat innahum fitnatun amanu bi rabbihim, ya, wa zidnahum huda. Kalau anak muda ini setiap waktunya memperbaharui imannya, paling tidak kalau sabda Nabi mengatakan dengan banyak zikir kalimat la ilaha illallah, maka aktivitas anak muda dengan aktivitas dunia dia silakan, terserah. Dia mau yang emang suka broadcast, dia suka di dunia digital, dunia sosial media, ya, senang dengan dunia itu, silakan. Tapi
hatimu, pikiranmu jangan lepas dari kalimat la Ilaha illallah. Dia ngejaga iman. Karenanya setelah itu wazidnahum huda. Akhirnya Allah akan tambahkan petunjuknya tuh benar-benar ngawal dia. Akhirnya lihat anak muda ini yang tidur 7 orang ini ada. Iya. Nah itu makanya perlu kita menelusuri tentang konsep anak muda dalam Islam. Mau tidak mau anak muda terkonsepsikan di hatinya keimanan yang kuat. Setelah bangunan iman itu sebagai fondasi dan struktur yang awal yang kita fokuskan lebih dulu, maka silakan akselerasikan berikutnya ya, dikomparasi dan diapresiasilah dengan hal-hal lainnya untuk akhirnya iman ini terjaga dengan sangat baik. Maka tolehlah kita dengan sejarah ya, ternyata di masa Nabi yang menjadi warna dan peradaban Islam itu semakin indah dilihat ketika tampilnya anak-anak muda. Tanpa kita mungkin sadari kalau menelaah sejarah, ternyata Nabi itu yang ngelilingin beliau sebagai pensupport dan penyokong aktivitas daily-nya Rasul adalah anak-anak muda. Ya, sadar tidak sadar sungguhnya Nabi sedang mengajarkan kepada kita anak muda jangan lepas dari sosok-sosok yang sekarang sudah bersahaja. Saya masih ingat kalimat guru saya, guru kita semua ya, insyaallah. Allah yarham dan maghfirlah Kiai Muhammad. Ketika saya ikut menemani di tempat syukur dan nyupir Ustaz Arifin masih nyetir. Jadi di sampingnya saya di belakang. Ya, apa kata dia? Sukses itu suksesi dari seorang suksesor. Ingin sukses, antum sukseskan dulu siapa. Berarti kita ngerasa belum ya junior lah, belum senior. Maka terhadap senior kita kasih ruang yang maksimal untuk dia sukses. Agar apa? Kita akan ngangkat, akan terbawa kesuksesan senior kita. Bersyukur, berkhidmat sama gurunya, sama Arifin, Sami berkhidmat pada guru kami. Sekarang ketika dia ada, siapa yang pun akhirnya tampil di depan, bersyukur. Artinya apa? Akan ada masa anak muda yang akan membantu. Ya? Ada ruang yang nanti Allah perkenankan. Asal dengan catatannya anak muda ini benar-benar mensukseskan dulu yang sudah. Maka betapa pentingnya kata Nabi bahkan menjadi ini indikasi Nabi itu seakan mau dengan kita sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya ketika kita dalam yarham sagiruna wa lam yu'akkir kabiruna falaysa minna. Kalau ada orang dia terhadap senior tidak hormat, terhadap junior tidak sayang, bukan termasuk golongan kita. Kata Nabi kan? Iya. Nah, berarti mau tidak mau terhadap senior kita, orang tua kita harus hormat. Kita harus hormatin. Ya. Tapi terhadap yang muda kasih sayangi mereka, cintai mereka. Akan nanti saatnya dia naik. Nah, saya sampaikan ya, ketika saya cerita ini, Allah Akbar, benar akan mengalir selalu keberkahan, kebaikan, kemuliaan dari orang yang memang yang sudah sepuh dengan sahaja dan the wise-nya ya, kebijakannya kepada dia di saat yang pas persis Allah perkenankan. Nah, begitulah Nabi. Nanti kita akan lanjutkan. Bagaimana Nabi bisa memoles anak-anak muda tampil dalam peradaban panggung sejarah. Iya betul. Tapi kalau ngomongin tentang anak muda nih ya Ustadz ya, kebanyakan kan tadi Ustadz bilang katanya kalau misalnya yang muda itu harus menjaga pondasi iman kita. Kebanyakan sekarang kan yang muda tuh gampang banget emosi. Nah, betul. Sekali dihasut langsung emosi. Ya. Apalagi zaman sekarang kan udah ampun ya Ustadz ya. Itu tanggapan Ustadz kayak gimana tuh Ustadz? Manusiawi. Anak muda memang begitu karakternya meledak. Ya, betul. Ya, darahnya juga masih merah jenderal. Itu darah muda. Rawa ya. Dia meledak. Dia harus mengikuti alur darah yang terus bergerakan. Mendidih. Gitu. Nah, yang kalau kemudian dia lepas akan rusak. Betapa penting kemudian anak muda bisa mengelola ketika suasana batin dia sedang sangat tidak bisa dikendalikan, emosi tidak bisa dikuasai, amarah yang lebih banyak berkuasa. Bagaimana menanamkan anak muda bisa lebih
wise, bisa lebih tenang, Iya. bisa lebih bijak. Nah ini justru lah kenapa anak muda itu harus diarahkan alurnya. Nggak bisa anak kita dilepas begitu saja. Maka ada fase-fase perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam Islam juga ada. Iya, kan? iya betul. Makanya kan istilah pendidikan seumur hidup itu benar, long life education, ya. Dari mulai bahkan ketika masih belum terbuai, punten ya, dalam konsep pendidikan Islam itu, pendidikan itu bukan pada posisi ketika dia masuk SD, dari TK, SD, tidak. Dari sebelum proses embrio zigot akan menjadi berkembang di rahimnya seorang ibu, berarti dari proses sebelum dia menikah sekalipun itu sudah dihantarkan seharusnya. Oh gitu, Ustaz. Ya dong, Teh. Ketika Anda mengharapkan nanti lahir generasi hebat, sehingga menjadi nanti kemudian ada anak muda dewasa dan menjadi orang tua yang hebat, dari mulai masa sebelum nikah itu sudah harus disiapin. Betul. Ya, kenapa Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat di zamannya? Usia belum nyampe 7 tahun Al-Quran sudah disimpan di sini. Ya. Usia belum 10 tahun kitab yang tebelnya segini bisa dikuasai oleh seorang Imam Syafi'i. Padahal masih belum usia 10 tahun. Usia 14 tahun itu orang-orang pada datang untuk dimintakan fatwanya. Mufti diangkat usia 14 tahun. Berarti karena memang beliau masa sebelum beliau lahir, ibu bapaknya itu sudah menjaga proses pendidikan dari mulai sebelum itu terjadi. Dia dinikahkan dengan orang yang memang semuanya kejaga. Konon ceritanya ayah dari Muhammad ibn Idris ini adalah orang yang punten teh nggak gampang matanya tuh kalau ada liar gitu. Ini enggak. Ya, kejaga banget matanya. Bahkan akhirnya ketika dia sadar makan satu maksiat, makan sebuah buah yang konon katanya apel lah itu, tanpa disadar dia baru ngeh, astagfirullah, ini buah dari siapa? Punya siapa? Ya Allah, ada air mengalir, kanyut, diambil, dimakan. Tapi kan dia pun pasti punya asal nih. Iya. Akhirnya dia niat berjanji, aku harus mencari di mana ini pemilik apel. Coba ingat ya. Di mana pemilik apel? Di mana? Sementara air mengalir begitu deras, mana ujungnya? Kebunnya di mana? Beda dengan sekarang. Kita lagi belanja nih Teh. Iya. Ada tukang kelengkeng. Bang, ini berapa Bang? Sambil pasti tuh, Ustaz. Berapa Bang? Betul, Ustaz. Ada jatuh? Ambil. Atau diinjat. Nempel tuh ada kan pilar begitu tuh, nempel. Iya. Ambil. Kita belajar dari sini. Dia harus mencari. Singkat cerita ketemu. Boleh saya halalkan apel saya. Dengan catatan, mau nggak nikahin anak saya? Wah. Kalau kita kan, punya kebun besar dong. Tapi jangan dulu. Jangan iya manggut dulu. Ini yang akan kau nikahi. Dia nggak punya hutang. Kebayang. Picek dong. Dia nggak punya ini. Waduh. Perempuan nggak punya hutang. Iya. Aduh, udah mikir macam-macam ya Ustaz. Kan gitu ya. Waduh. Visinya kayak gimana? Narasi seperti apa? Walhasil ceritanya, ya sudah, saya pengen ikhlas, saya pengen ridhonya itu apa? Saya pengen dalam berharap. Benar. Saya bisa minta halal. Sampai segitunya, halal apa yang masuk, jangan sampai ada yang kotor. Karena dia akan membuat semuanya kan. Gerak tubuh kita kan dari sesuatu masuk, dari konsumsi kita, makanan kita. Sadar tidak sadar ini harus tolong dicerna betul. Ya. Akhirnya terjadi pernikahan. Sudah selesai nikah. Idris, kapan istri kerja sama? Bagaimana? Bukan itu. Dibuka. Masya Allah. Pak, saya salah. Mama mertua yang mana kamar saya, istri saya yang mana? Ini ada kaget. Jadi baiklah kalau kita begini. Iya, gitu kan. Itulah istri. Dia tidak punya apa. Dia nggak punya telinga, kalau telinga tidak pernah menggunakan. Dengerin gasip aib itu, itu adalah Al-Qurannya semua. Mulutnya cuma abad itu, nggak ngomongin dunia, yang ada sebuah anaknya mana nggak boleh
Ini juga karena sindir. Ya, dia nikahin seorang perempuan yang Ya benar-benar dijaga ya Ustaz jaga. ya. Suaminya dijaga, istrinya dijaga. Akhirnya nikah. Ya. Maaf, terjadi proses pembuahan kan? Sel sperma ketemu oleh pertemuan dengan sel induk, telur, dan sesuatu yang suci semuanya. Lahirlah siapa? Asy-Syafi'i. Pantas anak kecil itu sudah masya Allah luar biasa. Kekuatan apa kekuatan pikirannya dan memori hafalannya tuh. Itu kita mau apa yang begitu suruh baca dari belakang, tak ngeliat bisa. Masya Allah. Masya Allah. Karena produk dari suku yang bersih. Jadi anak muda bisa mengatakan emosi kalau emang dia sudah terbiasa. Bahkan dari orang tuanya sudah melakukan proses pendidikan itu. Berarti turunan ya Ustaz ya. Mau tidak mau akan turun. Yang namanya pohon tidak akan pernah, buah tidak akan pernah jatuh kecuali dari pohonnya kan di situ. Tapi sekali dulu aku sesuatu, masya Allah. Umben-umbenan seumur hidup nggak pernah beliau lupa dengan Al-Quran. Lupa dia. Apa yang belajar dengan anak muda. Tapi beliau adalah anak muda yang terdidik dengan Quran dan Sunnah. Beliau bukan mencari status. Dan apa gurunya? Tapi gurunya konsul pencerahannya ke guru bukan ke status. Beruntung banget hari ini enggak. Saya ya Allah, ini ada apa dengan saya? Guru, saya kehilangan satu ayat dalam Al-Quran yang saya baca dalam sholat. Tiba-tiba ngeblank ya Ustaz Jadi ya. kita ngeblank aja. Karena kan gitu kita ini. Iya. Malah kita malam gitu. Apa kata gurunya? Antar bahasa. Saya bilang, coba mestinya betul-betul. Saking hebatnya buat hafalan. Dari sekian banyak perbuatan dia ingat. Kalau kita kan mana tahu banyak kan. Astagfirullahaladzim, baru ingat. Ya guru, astagfirullah. Saya kan saya masuk ke sebuah pasar. Di pasar melihat tanpa sengaja seorang yang dari Ethiopia, maaf, tersingkap betis. Betis, Iya. betis apa ya? Iya, tahu Ustaz. Tersingkap betis negro. Nggak sengaja lagi melihatnya. Ya Allah, itu yang menyebabkan hilang subhanallah. Satu ayat dan Al-Quran hilang oleh karena melihat betis negro. Nggak sengaja. Kalau kita Baik aja. di atas betis kali semuanya hilang semua. Kalau kita nggak ada hilang karena kita hafalan. Baik, kita berhenti dulu ya Insya Allah, Ustaz. ya. Dan MC Friend jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di MC Digicast. Balik lagi MCU Friend tentunya di program Tazkiyah Qalbu bersama Ustadz Muslih Aziz. Silakan Ustadz menuliskan yang tadi. Begini, jadi saya sengaja menyebut sosok-sosok muda Ya. yang bersejarah yang telah mengembangkan dari proses yang muda itu dia bisa belajar bagaimana sengaja. Kemudian ada sosok-sosok yang baru juga tidak yang ada di sisi lain. Dikenal ada namanya Ubaidillah, ada 4 orang ya, anak-anak muda milenial yang ketika Rasul masih hidup, mereka lah yang benar-benar hasil ketika Rasul berhasil di zaman itu. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Anas bin Malik, ya, ada Abdullah bin Mas'ud. 4 anak muda ini punya peran yang semuanya mengkerucut At-Talib wal Khadim. Ya, dia orang yang haus ilmu, belajar dan melayani yang punya ilmu. Tolong, selagi muda, 2 lapang pekerjaan amal yang ini harus dilakukan. Pertama, At-Talib. Mau tidak mau dia harus terus mengakses dan mencari tahu di mana tentang sumber-sumber ilmu. Lengkapi dirimu dengan ilmu. Artinya belajar terus. Belajar, jangan merasa puas. Gua udah S1, gua lulu S2. Jangan merasa pintar juga ya Ustadz. Merasa berhenti ketika sudah satu level sudah bisa dapat. Teruslah belajar. Tapi jangan lupakan, kita juga sebagai sosok al-khadim
khidmati yang punya ilmu. Dengan cara apa? Maaf, kalau Anda di majlis ilmu, majlis ta'lim, maka kepada para ustadz, para ulama yang punya ilmu, berkhidmatlah. Ya, kenapa? Yang akan membuka jalan kebaikan masa depanmu, sehingga berkah jalan hidupmu adalah ridhonya seorang guru. Maka wajib bagi seorang yang belajar nyari ilmu itu penuh adab kepada guru. Guru S1, Anda S2, S3. Jangan mentang-mentang gua ada S3. Enggak. Anda akan mendapati benar-benar nikmat dalam hidup Anda, lancar jaya ketika mendapatkan ridhonya guru. Iya. Ambillah kebaikan guru. Begitulah Abdullah bin Abbas. Ketika masih usia yang masih belia, sekitar 5 tahun ke bawah, beliau mendapatkan doa. Guturan doa Nabi datang kepada beliau. Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan ilmu kepada anak kecil ini dan ajarkan pemahaman yang penting, ya. Wa 'allimhu ta'wil, ilmu ta'wil kepadanya. Akhirnya yang terjadi ketika Rasulullah wafat di masa-masa khalifah, beliau menjadi rujukan untuk bicara ilmu, penetapan sebuah fatwa. Ibnu Abbas dari kecil ketika sudah mendapatkan doa, beliau berkhidmat kepada Nabi. Nabi kemana beliau ikut, megangin tempat sejadah, alat sejadahnya, alat sholatnya, ya, siapin sendalnya, berebut dengan siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah di antara Nabi pernah mencucurkan doa, ya, ya Allah, Allahumma berikanlah panjang umur, tawil umurahu, panjangkan umurnya Nabi. Kemudian anugerahkanlah rezeki dari panjang umurnya itu, dan banyakinlah anaknya, keturunannya. Ya benar, dan ternyata terbukti. Semua sahabat pada wafat, semua sahabat Nabi sudah pada wafat, tinggal beliau masih hidup. Kok bisa? Karena doa Nabi, panjangkan umurnya. Dan generasi anak itu sudah sampai ke cicit, ada yang wafat dia masih hidup, ratusan. Karena doa tersebut ya Ustadz, ya. Masya Allah. Setelah beliau mendapatkan doa itu, beliau ngabdi tolong kepada Rasul. Kalau Rasul capek belum itu, Anas bin Malik. Jadi saya sampaikan, 4 anak muda yang ada di samping Nabi ini mengambil ilmu dan mengambil ridho berkahnya guru. Betul. Maka wahai antum anak-anak muda, ya, ketika antum berada di bangku kuliah, berada di bangku sekolah, jangan pernah nyakitin hati guru. Ya. Ambil ridhonya guru. Nggak bakal ada cerita guru maaf dilaporin ke polisi gara-gara disuruh sholat nggak mau. Iya, ada yang viral seperti itu. Diperkarakan secara hukum. Guru misalkan ngehukum suruh berdiri, strap tangannya, hak asasi manusia, dilaporin lagi, astagfirullah. Padahal mendidik ya. Guru dibacok, ya Allah ya Rabbana. Bagaimana Anda bisa mendapati kebaikan masa depan Anda? Habis masa depan Anda, penjara kan? Betul. Tertutup kan akses masa depannya. Maka kuasai, kendalikan emosimu, dan bukan dengan iman. Belajar terus dan ambillah adab dari ridhonya guru. Agar apa? Kita mendapati jalan kebaikan masa depan kita. Kata kunci. Ya. Dan anak-anak muda yang ada di sekitar Nabi ini akhirnya tampil di panggung sejarah setelah Rasul wafat. Para khalifah juga sudah dengan dunianya mereka memerintah secara politis. Mereka punya tempat yang sangat ajib dan mendapati kemuliaan dalam sejarahnya. Ada yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau tuh majlisnya Masya Allah penuh ya Ustadz. Ya. Ada lagi Abdullah bin Umar. Masya Allah, yang akhirnya melahirkan seorang anak yang kemudian menjadi satu di antara Khalifah Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz. Dicatat dalam lembar sejarah seorang pemimpin yang Masya Allah terjaga izzahnya, tidak ada pertikaian darah dalam pemerintahannya. Jadi saya sampaikan, kita yang masih muda, ya, teruslah kita mengkreasikan ilmu kita dengan capaian pendidikan setinggi mungkin, tapi jangan lupakan restu dan ridho seorang. Ya, ketika Anda bisa mendapatkan ridhonya guru, maka jalan itu membentang, mudah untuk antum kita tapaki dan meraih supremasi masyarakat. Adalah Syekh Ali bin Abilah Baras. Syekh Ali bin Abilah Baras, ya, itu datuknya sekarang yang terkenal siapa? Babe Haikal. Kan? Ya, Babe Haikal yang pernah tampil itu. Babe Haikal Haikal Hasan, ya, beliau turunan dari Baras.
itu datang ngaji belajar di usia yang masih remaja kepada Syekh Al-Habib Umar Ibnu Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib, ya, gurunya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang menuliskan kitab Ratibul Haddad. Ya, ini Ratibul Attas. Ya, beliau belajar, niatnya belajar, tapi ketika sudah belajar, sudah sampai di pesantren, belajar ngaji itu, beliau nggak dikasih kesempatan untuk megang kitab. Oh, gitu Ustaz. Datang hanya untuk apa? Ngurusin timba air, sejadah, ngurusin kitab-kitab, guru, ya, nyiapin pakaian sholatnya. Begitu saya dari. Pada waktu beliau digoda, didatangi setan. Ya, setan dalam rupa manusia datang. Baras, ente ngapain kemarin? Ente niatnya ngaji kan? Ngaji bukan? Bukan di sini. Kenyataannya ente kesini dari sekian tahun yang lalu. Hanya kerjanya di sumur, di ladang, ngangon, tau ngangon? Tahu, iya. Ya, pulang, makan. Begitu aja setiap hari. Kapan ente bisa dapat ilmu? Kalau mau ngaji, untuk ilmu di Mekah, di Madinah, benar nggak? Betul, betul Ustaz. Cara logikanya begitu, Iya. cara lalar begitu lah. Tapi ada sesuatu di luar nulur kan. Akhirnya dia cerita sama gurunya, Ali, ente ambil kitab, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ambil kitab tahu kemarin. Dia selalu ceritakan itu, dia nggak tahu bagaimana responnya, ternyata disuruh wudhu, kemudian sholat, ambil kitab, duduk. Sekarang ente baca. Belum pernah baca bagaimana cara baca kitab ini, kan gundu-gundu kan, Iya. apalagi memahami. Karena dia baca. Ketika baca, apa? Dia bisa. Ditanya, dia bisa jawab. Disuruh nerangin, dia bisa nerangin. Dari mana? Nggak pernah belajar, nggak pernah buka kitab, Tapi ketika bisa. akhirnya disuruh baca, dia bisa. Iya. Wazidnahum huda, innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini anak muda paham Allah yang mendesain masa depan dia itu dari prosesnya sedang berjalan. Dia mengambil ridhonya guru. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat Al-Imran. Ya. Iya. Takwa dengan berusaha untuk menjaga ketakwaanmu dengan benar, nanti Allah yang akan ngajarin. Luar biasa ya Ustaz. Tek. Ilmu mudah bagi Allah hadirkan, makanya ada ilmu laduni. Iya. Ilmu yang nggak belajar di dulu kampus kok bisa. Allah hadirkan ilmu itu. Ini Ali Baros mendapati itu. Anak muda, antum yang berapa kali masih ke majelis, wallah masa depan antum bagus. Ketika antum benar-benar mendapatkan ridhonya seorang guru. Jangan sakit hati. Ketika guru bilang A, maka belajarlah untuk bisa untuk menjadi yang A. Akhirnya Allah perkenankan yang terbaik masa depan kita. Insya Allah. Kita tahu dong siapa yang namanya pendiri Jamiah terbesar di negeri kita. Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya. Ya. Datuknya Besur. Ya. Kita tahu dong siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau yang kemudian mendirikan organisasi besar Muhammadiyah. Ya, Ustaz. Keduanya belajar sama Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Ketika dulu ngaji, betapa bagaimana beliau mengaji bukan hanya nyari ilmu, nyari berkahnya guru. Keduanya berlomba-lomba. Kalau misalkan nih Kiai Haji Soleh Darat hendak masuk ke musola, langgar dulu namanya, maka sholatnya nggak boleh dilanggar di musola, langgar musola surau ya. Iya. Itu berebut. Hashim dekat dengan dia. Saya yang nyiapin sendal. Jadi saling berebut ya Ustaz ya. Berebut. Saya ingin mengatakan apa? Betapa sungguh mereka berusaha untuk mencari keriduan guru tuh dengan maksimal, dengan perjuangan. Kalau kita kan kadang udah males-malesan. Nah, begitupun dalam konteks sekarang nih masa depan ya. Kita berkiprah di dunia kita masing-masing. Anda yang sekarang sedang berada di dunia pendidikan ya, di SMA gitu ya, di SMPK, SMA, masuk ke dunia kampus, atau yang sekarang sedang bekerja di dunia pekerjaan kita ya, masih merasa jiwa muda, maka napas-napas sejarah yang pernah dihadirkan oleh orang-orang hebat di masa mudanya, mau tidak mau kita akan reinkarnasi, kita ulang, kita daur ulang, mulai dari nol ya Ustaz. Ulangi kembali tauhid Anda dengan berusaha untuk kita jaga, kita tempatkan tauhid nomor pertama. Ya, lalu belajarlah untuk senantiasa apa yang disyariatkan Allah itu dijaga. Kalau orang tua ya ngatain, misalkan bilang begini, nah jangan pernah tinggalin sholat. Lisan orang tua ini sangat hidup loh. Karena orang tua bagaimanapun adalah guru pertama
Ya, madrasatul ula, ibu, Iya. ayah itu adalah guru pertama Anda. Anak. Maka kalau tadi guru adalah yang membuka, orang tua yang mengajarkan, pertama mengenal dunia, maka ambillah keridhaan orang tua. Maka jangan sekali-kali kita punya jarak dengan orang tua. Iya. Ya, Betul Ustaz. kita masih masa muda kan, Iya. berangkat kerja, ambil restunya orang tua, cium orang tua. Ya. Cium ada yang namanya ta'adab, ta'adub, namanya tabarruk. Iya. Ta'adub, Iya. takhalluk, tabarruk. Kalau kita kan salaman begini kan? Iya. Atau di pipi. Di pipi. Ada yang masih muda. Salam tuh gini nih, ta'adub, takhalluk, berakhlak, beradab. Tapi jangan lupa tabarruk, mengambil berkah. Iya. Anda wahai perempuan-perempuan yang punya suami yang masih pada muda, salim sama suami, jangan masih enak-enak banget makanya ya mah, ambil antarkan suamimu. Jika suami malah seorang hansip, siapin petungannya sebelum berangkat. Nyalain motornya, panasin tuh, tapi jangan pegang knalpotnya, panas. Iya. Artinya apa? Suami berangkat kerja, ambil tangannya, cium, takhalluk, ta'adub, tabarruk. Ketika pulang, enak kita ngomongnya juga. Tata pulang, cium kan? Ya. Ketika tangan begini, mana duitnya? Kan enak. Oh. Jadi nggak perlu kode ya Ustaz ya. Kayak kode, mana duitnya? Kita mencium begini. Mana duitnya? Betul. Gitu. Jadi ada romantisme yang indah dengan cara Allah dan Rasulnya. Betul, luar biasa ya. Mengambil hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang tua, ayah ibu, ada suami. Ada suami. Ya, ambillah keridhaan mereka. Lalu belajar untuk hidup bersama, membersamai apa yang sudah Allah letakkan dalam ajaran-ajaran kita. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Betul banget Ustadz. Saya mau nanya nih, cara mensyukuri nikmat dengan peduli pada sesama itu seperti apa Ustadz? Ini suka tidak suka saat ini layar gawai kita, Betul. podcast kita dihadirkan banyak sekali tayangan-tayangan tentang saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya, yang muda yang peduli mau tidak mau kita harus juga peduli. Bahkan ini miris Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Ini sering ngeri kita sebenarnya. Betul Ustaz. Siapa yang tidak peduli, tidak care, tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, bukan termasuk bagian dari golonganku. Nabi tidak sudi mengaku kita sebagai umatnya kalau tahu bahwa ada saudara kita, urusan kaum muslimin berat saat ini, kita masih sendiri, kita tidak peduli, kita tidak care. Saat ini mereka Masya Allah lebih dari 3.000 syuhada, syahid di jalan Allah. Rumah habis, rumah sakit dihancurkan, kehidupan mereka habis, lalu kita masih sendirian, tidak berpikir tentang mereka. Rasul tidak sudi ngaku kita sebagai umatnya. Mumpung muda, tunjukkan kepedulian kita terhadap mereka agar kita menjadi bagian umat yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Al-iman al-ihtimam. Iman itu baru benar ketika terlihat nampak apa perhatianmu dengan urusan kaum muslimin. Kalau kamu hanya ngurusin sendirian di rumah, aktivitas berangkat pulang, Allah, Anda adalah orang yang senang berkhianat dengan di sekitar. Faqad khanahum, kata Ali bin Abi Thalib. Bahkan ini saja puntennya, padahal benar menurut kita. Dia doanya untuk sendiri, nih, sama istrinya atau sama suaminya. Tidak mendoakan kaum muslimin. Apa kata Ali? Faqad khanahum, sungguh mereka yang doa untuk sendirinya saja sedang mengkhianati saudaranya. Punten teh, nanti ketika kita di hari akhir, ketika semua orang sudah pulang dari proses kuburan kita, kan mereka datang tuh. Pertanyaan pertama apa? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ma imamuka, apa imammu? Quran kan? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Anda yang nggak punya peduli dengan kaum muslimin, tidak Anda akan perlu menjawabnya. Padahal kita menjawab apa? Al-mu'minun, al-muslimun, ikhwani. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman adalah saudara. Apa kata malaikat? Kalau kita ketika hidupnya tidak care, tidak peduli dengan orang-orang kaum muslimin, izah kita tidak akan bisa menjawab. Apa menjawab? Bohong. Ya. Mana bukti Anda bahwa mereka adalah saudaramu? Al-mu'minun ikhwah. Orang beriman itu satu saudara. Ya.
Bahkan seperti satu tubuh, ketika ada tangan kita terluka, mulut kita kan teriak, sakit. Iya, sakit. Tangan kita bergerak untuk mencari obatnya kan. Betul. Sekarang ada yang sakit, ya saudara kita diam saja. Kita masa bodoh ya Masa Ustadz. bodoh. Nanti di akhirat akan ditanya. Bohong orang-orang Islam sebagai saudaramu. Ketika mereka butuh pertolonganmu, Anda diam sendiri saja. Maka mungkin kita masih di sini. Iya. Ya anak muda, aku muda. Yuk peduli dong. Sebisa kita dengan doa. Sempatkan nih. Makanya kenapa ada doa qunut nazilah? Ya Allahumma izzal muslimin wal muslimin. Ya Allahumma izzal Islam wal muslimin. Wa alikil kafar wal musyrikin. Wa damir a'daka 'adina. Terusnya kita baca doa tuh dalam doa qunut nazilah. Kemudian selesai sholat kita doa juga. Bacain Fatihah tuh kirim mereka. Agar Allah beri kekuatan. Berat loh teh. Berat. Kayak begini kita enak. Maaf punten ada AC. Ada makan. Mereka akses air Susah. akses listrik Iya, kita lihat di media sosial tuh, aduh, ngeri. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua juga. Anak-anak sampai ada yang sekarat mengucapkan Allahu Akbar. Itu ya Allah, miris ya Ustadz ya. Itu kejadian dengan anak kita. Kejadian dengan kita. Masya Allah, belum tentu kita kasihan. Betul. Maka langkah al-ihtimamiyah ya menjadi bagian penting. Kenapa Nabi mengatakan bahwa iman itu ada pada kepedulian. Kurang iman sebenarnya karena dia nggak peduli. Semakin dia semakin dia perhatian, semakin dia peduli, semakin kuat iman dia. Jadi di antara agar terpupuk keimanan kita, harusnya kita sering-sering berbagi perhatian dengan urusan orang-orang sekitar kita. Betul. Bahkan ada kalimat dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutupnya. Rasul mengatakan, Allah fi auni abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah nolong urusan kita ketika kita nolong urusan saudara-saudara kita. Jadi tadi urusan teteh pengen dikacupkan dapat suami yang soleh, amin, yang kaya, amin, atau berumur luas semuanya ada gitu. Terima kasih ketika teteh mau berbagi perhatian terhadap saudara-saudara kita. Dengan harta kita punya kita kasih. Kesempatan kita berekspresi untuk meringankan kita lakukan. Ya, nanti dengan doa. Paling tidak jangan nyinyir. Ini sudah nggak ngebantu nyinyir lagi. Iya, jadi mungkin aksi nyatanya adalah kita dengan berdoa atau mungkin bisa memberikan donasi ya Ustadz ya. Betul, ya. Semampu kita punya, ya. Karena negara kita tidak mengizinkan kita turun ke medan jihad, ya kita ikuti ulul amri kita, ya pemerintah kita mengatakan kumpulkan donasi, ya berikan cara-cara peduli kita dengan saudara kita di Palestina. Dengan donasi itu kita akan bisa membantu ya, untuk pengadaan yang dibutuhkan. Karena setelah perang ini kan justru lebih berat lagi setelah masa rehabilitasinya. Iya, benar Ustaz. Membangun lagi emang nggak murah. Untuk membuka lagi akses-akses yang tertutup emang nggak gampang. Nah, saatnya kita tampil. Dan saya sih berharap mudah-mudahan siapapun pemimpin kita nanti, ya, karena bentar lagi juga beliau akan selesai dan akan menjadi pemimpin baru di negeri ini, maka berikan waktu yang cukup, perhatian yang cukup untuk saudara kita yang ada di Palestina agar kepemimpinan antum diberkahi oleh Allah dan penjagaan Allah SWT. Amin, Masya Allah. Mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan nih mengenai yang muda yang peduli. Baik, kata gimana Allah SWT ya, akhirnya kalimat itu kita jadikan sebagai sebuah pembangkit kesadaran imannya kita, membangkitkan mahkamah imannya kita. Kita yang ingin budak kita penuh makna, ya, budak kita penuh dengan keridhaan Allah, maka lakukan sesuatu. Ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu mu'minun. Berbuatlah sesuatu, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan menjadi saksi atas sesuatu yang kita torehkan, baik itu dalam ibadah mahdoh, ibadah mahdoh, ibadah ritual atau ibadah sosial. Saat ini bentangan ibadah sosial melalui peristiwa yang terjadi di Palestina, di Gaza, menjadi bagian penting untuk kita bagi perhatian kita agar apa? Agar kita disaksikan oleh Allah benar kita hambanya yang peduli dengan hamba Allah, agar kita semua diberkahi Allah SWT. Insya Allah kita adalah yang hari ini dan hari-hari berikutnya sampai kita menyelesaikan semua hari kita di dunia senantiasa dalam penjagaan Allah yang sempurna, sebagaimana Allah jaga Ashabul Kahfi yang ditidurkan di sebuah gua, akhirnya bangkit kembali dan mendapatkan karunia dari Allah SWT.
ketahuilah kita pun akan mendapati masa depan kita gemilang ketika kita melewati semua proses sebagaimana proses yang telah ditentukan dalam sejarah. Insya Allah. Saya ingin mengundang, boleh ya? Boleh Ustadz, silakan. Ya, di masjid tercinta kami Al-Istiqra, jangan lupakan tempat yang bersejarah, waktu-waktu yang bersejarah untuk membersamakan kita berzikir kepada Allah SWT. Zikir akbar ahad pertama di Masjid Al-Istiqra di sana Bogor bersama para asatid Al-Istiqra. Ada guru kita Haji Muhammad Syukur Yusuf, ada orang tua kita Ustaz Haji Yudan Siddiq, ada guru kita Ustaz Saifullah, kawan-kawan kita yang lain. Ya, ramaikan kembali, makmurkan kembali majlis tercinta kita. Insya Allah Allah akan ramaikan, makmurkan hidup dunia kita. Amin. Ahad kedua di Al-Istiqra Sindur, Gunung Sindur, pesantren di dekat makbarahnya Ustaz Muhammad Arif Ilham. Ahad ketiga di Mampang Indah Depok, masih tidak lama di Takwa bersama guru kita Ki Haji Muhammad Syukur Yusuf. Ahad keduanya juga ada di tempatnya guru kita Ki Haji Saifullah di Majlis Kabul Salim. Ahad keempat di tempat kami. Kebetulan ahad keempat kami bergeser ke ahad kelima karena bulan ini ada 5 ahad. Kami undang sekaligus untuk bermaulid di Rasul, maulid Nabi di tempat kami sekaligus berzikir bersama durinya Rasulullah SAW, Habib kami Ali Terus bersama Habib Fauzi Al-Haddad. Silakan hadir bersama guru kita yang lain. Semoga memberkahi kita semua. Amin, amin. Demikian tekinkan. Baik, terima kasih sekali nih Ustadz Muslih udah memberikan kesempatan kepada kita nih untuk belajar mengenai yang muda yang peduli ya. Dan semoga MC Fan apa yang sudah disampaikan dengan Ustadz Muslih Aziz bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Tapi sebelum pamit, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita bakti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Tazkiyah Kolbu bersama Majelis Az-Zikro.